Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas E2 Manajemen semester 2. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama ada hakikat mata kuliah etika bisnis, yang kedua ada definisi etika dan bisnis, yang ketiga ada etika moral, hukum dan agama, yang keempat ada klasifikasi etika, dan yang kelima ada konsepsi etika. Hakikat etika bisnis. Menurut DRSOP Simokir, bahwa hakikat etika bisnis adalah menganalisis atas asumsi-asumsi bisnis, baik asumsi moral maupun pandangan dari sudut moral, karena bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi. Maka, sebagian dari tugas etika bisnis hakikatnya mengemukakan pernyataan-pernyataan tentang sistem ekonomi yang umum dan khusus, dan pada gilirannya menimbulkan pernyataan-pernyataan tentang tepat atau tidaknya pemakaian bahasa moral untuk menilai sistem-sistem ekonomi struktur bisnis. Definisi etika dan bisnis. Definisi etika secara etimologi adalah etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Dalam bentuk tunggal ethos berarti tempat tinggal yang biasa. Dalam bentuk jamak ta eta yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah akhlak yang artinya budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral atau akhlak. Definisi etika menurut para ahli yang pertama, Alexander Sonny-Criff. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Yang kedua, menurut Kees Bertens, etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan ataupun perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai di dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Yang ketiga adalah menurut H.A. Mustafa. Etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya, dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Kesimpulan definisi etika. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, tingkah laku manusia. Kemudian, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk dijadikan nilai hidup atau pedoman bagi suatu individu ataupun kelompok dalam mengatur tindakan perilaku mereka dalam bermasyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai definisi bisnis. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa. Sedangkan kata bisnis menurut KBBI berarti usaha komersial dalam dunia perdagangan. Definisi bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada Alan Afwah. Menurut beliau, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Yang kedua ada menurut Hopper. Menurut beliau, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan atau commerce dan industri dasar, processing dan industri manufaktur dan jaringan distribusi, perbankan, insuransi, transportasi dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh which serve and interpret dunia bisnis secara menyeluruh. Yang ketiga ada Griffin dan Ebert. Menurut beliau, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Kesimpulan definisi bisnis. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu atau kelompok yang terorganisasi untuk menyediakan barang atau jasa yang dapat dijual dengan harapan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi etiket, moral, hukum, dan agama. Yang pertama adalah etiket. Menurut Kashmir adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Etiket sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berarti etiquette
yang artinya suatu undangan yang biasa digunakan raja bila mengadakan pesta resepsi untuk mengundang tamu dari kalangan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari etika dan etiket. Yang pertama, etiket hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada orang, etiket tidak berlaku. Sedangkan etika tidak bergantung dari ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Yang kedua, etiket merupakan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai yang diharapkan. Namun, etika merupakan niat atau perbuatan itu boleh dilakukan maupun tidak. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat mutlak. Yang keempat, etiket adalah formalitas tampak dari luarnya yang penuh dengan sopan santun, sedangkan etika adalah cara bagaimana harus bersikap etis dan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai etika sebagai filsafat norma. Yang pertama, etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pedoman ukur yang siap pakai. Yang kedua, masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima. Selanjutnya, materi mengenai macam-macam norma. Yang pertama, norma agama, yaitu peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma hukum, yaitu peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, dan sumbernya juga bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Yang ketiga, norma moral, yaitu aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku sebagai manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi etika bisnis. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya. Yang kedua ada etika normatif, yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini secara umum dinilai memenuhi tuntunan dan perkembangan dinamika serta kondisi masyarakat. Ada tuntutan yang menjadi acuan bagi masyarakat umum atau semua pihak dalam menjalankan kehidupannya. Yang ketiga ada etika deontologi, yaitu etika yang dilaksanakan dengan dorongan oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain dari perilaku kehidupan. Bukan hanya dilihat dari akibat dan tujuan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau aktivitas, tetapi dari suatu aktivitas yang dilaksanakan karena ingin berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau pihak lain. Yang keempat ada etika teleologi, yaitu etika yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh para pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik, artinya sesuatu yang dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai akibat yang baik, baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Dalam etika ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada egoisme, yaitu etika yang baik menurut pelaku saja, sedangkan bagi yang lain mungkin tidak. Yang kedua ada utilitarianisme, adalah etika yang baik bagi semua pihak, artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik. Selanjutnya ada etika relativisme, yaitu etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok parsial dan kelompok universal atau global. Etika ini hanya berlaku bagi kelompok parsial, misalnya etika yang sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, dan konvensi, dan sifat lain-lain. Dengan demikian, tidak berlaku bagi semua pihak atau masyarakat yang bersifat global. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi mengenai konsepsi etika bisnis. Konsepsi etika bisnis merupakan konsepsi norma dan moral di mana ia layak dipakai sebagai sumber acuan bagi kegiatan tertentu di masyarakat dalam konteks hubungan sosial dan antarpersonal di dalam masyarakat universal. Etika bisnis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama secara makro, artinya etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, secara meso, artinya etika bisnis mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. Dan yang tiga, secara mikro, artinya etika bisnis difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, berikut aspek-aspek konsepsi etika bisnis. Yang pertama, aspek individu artinya kemampuan untuk diarahkan atau dipengaruhi oleh kesadaran akan benar, salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.
Yang kedua, aspek sosial artinya etika atau moral diwujudkan melalui adat istiadat, yaitu konsep yang mencerminkan perilaku aktual dari anggota-anggota kelompok sosial yang besar atau kecil atau mayoritas-mayoritas. Yang ketiga, aspek adat istiadat artinya konsep yang mencerminkan apa yang diizinkan atau dilarang oleh anggota masyarakat itu sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.